Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Dimas Aditya dengan nomor induk mahasiswa 2220201067, jurusan Teknik Elektro P2K atau kelas karyawan di Universitas Muhammadiyah Tangerang, akan membuat sebuah video yang berisikan tentang project dengan Arduino, menggunakan Arduino tentunya gitu ya, dan disimulasikan dengan menggunakan Tinkercad. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu mikroprosesor dan mikrocontroller dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sumardi Sadi SPD STMT. Nah, dan di dalam video ini nanti akan ada beberapa cuplikan berisikan tentang penjelasan mengenai skematik juga cara-cara dalam pembuatan kode untuk menyelesaikan proyek ini. Dan mari kita lanjut ke dalam video. Oke, ini adalah rangkaian skematik yang sudah saya buat sebelumnya, di mana di sini saya menggunakan sensor moisture soil untuk mengukur kelembapan tanah yang terhubung dengan A0 juga A1, di mana A0 ini akan difungsikan sebagai penerima sinyal analog dan A1 sebagai aktivasi daripada si sensor gitu ya. Lalu Arduino ini terhubung dengan kaki 12-nya terhubung dengan optocoupler, di mana optocoupler ini dia memiliki seri dengan 330 ohm daripada resistor. Lalu Arduino ini juga terhubung dengan LCD 16 kali 2, di mana LCD ini juga menggunakan I2C. Makanya di sini ada kaki SDACL, di mana I2C ini sangat berguna ketika kita ingin mengefisiensikan penggunaan pin daripada si Arduino. Lalu di sini ada juga NPN. NPN ini juga terhubung dengan optocoupler. Kenapa tidak dihubungkan langsung? Karena memang untuk transistor yang ada di dalam optocoupler dia memiliki keterbatasan arus umumnya. Maka dari itu dia harus diserikan atau disambungkan lagi dengan transistor lainnya yang memiliki kemampuan penghantaran arus yang lebih tinggi seperti itu. Sehingga secara kasat mata dia terlihat sebagai susunan Darlington. Lalu kaki T1E dan P1 min itu terhubung dengan rangkaian power kita, di mana di sini ada motor yang kita fungsikan sebagai, ya kita asumsikan sebagai motor pompa. Lalu di sini adalah power supply dan ini adalah kontaktor 1 atau relay milik kita yang akan digunakan sebagai aktuator untuk si motor. Di mana coil ini akan dikontrol melalui kaki terminal 1E dan P1 min yang mana itu terhubung langsung dengan transistor yang ada di sini. Seperti itu. Nah, itu dia overview dari skematik yang sudah dibuat, dan ini terdapat nama saya Muhammad Dimas Aditya dengan NIM 2220201067. Itu NIM saya di UMT sebagai Teknik Elektro. Oke, itu dia overview dari skematik yang akan dibuat. Setelah ini kita akan coba mengimplementasikan skematik ini ke dalam rangkaian simulasi. Kita sudah sampai ke halaman kita halaman circuit view gitu ya. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya untuk mengefektifkan waktu. Izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Saya menggunakan kaki 12 dari Arduino, yang mana kaki ini akan terhubung dengan kaki milik anoda dari si optocoupler yang tadi terserikan dengan 330 ohm resistor. Lalu di sisi sini kita ada kaki kolektor dari si optocoupler yang terhubung dengan kolektor milik si NPN gitu ya. Lalu kaki emitter itu terhubung dengan resistor 1K, yang mana ini terhubung juga dengan kaki base daripada si NPN. Lalu kaki si emitter daripada NPN itu terhubung langsung dengan relay. Dan ini menjadi satu rangkaian driver untuk mengendalikan relay secara langsung, di mana Arduino pada dasarnya tidak memiliki koneksi secara langsung terhadap relay, karena itu akan cukup mengganggu ketika terjadi dampak elektromagnetik yang ada pada coil di dalam si relay seperti itu. Nah, lalu di sini ada rangkaian sensor.
sensor tadi seperti skematik di mana menggunakan A0 dan A1, dan A0 kita fungsikan sebagai jalur signal. Lalu A1 kita fungsikan sebagai aktivasi daripada si sensor. Ketika dia high akan memberikan tegangan, ketika low dia akan 0, dan ground terhubung dengan ground daripada sistem si Arduino. Lalu di sini ada LCD 16x2 dan I2C, di mana ground dengan ground, VCC dan VCC, dan SDA-nya itu terhubung dengan kaki A4 atau jalur serial data itu terhubung dengan kaki A4. Lalu jalur serial clock itu terhubung dengan kaki A5 daripada si Arduino. Lalu di bawah di sini kita punya rangkaian motor, di mana rangkaian motor ini terhubung dengan relay dan juga terhubung dengan power supply. Kita bisa melakukan setting, mungkin kita bisa beri nilai 12 volt untuk tegangannya, yang mana nanti akan terlihat berapa putaran daripada si motor. Oke, sekarang kita udah punya overview dari si sirkuit. Langsung kita menuju coding atau code. Sekarang kita akan masuk ke dalam code. Kita bisa klik tombol di sini, lalu akan muncul code. Kita pilih pastikan menggunakan teks. Berhubung kita akan menggunakan LCD, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya library bernama Liquid Crystal I2C. Sebelum lanjut, kita bisa menggunakan setting. Di sini pastikan kita menggunakan PCF 8574 karena memang library yang akan kita gunakan hanya support di IC I2C untuk seri PCF 8574. Dan addressnya adalah di 32. Seperti ini addressnya ya. Oke, kita buka code-nya. Nah, untuk menambahkan library, kita bisa menggunakan libraries. Lalu kita bisa cari include seperti ini, liquid crystal I2C, controlling liquid crystal, bla bla bla. Kita klik include. Oke, ini sudah masuk ke dalam code kita. Lalu kita instantiate new object dengan tipe data liquid crystal I2C. Liquid crystal, crystal I2C. Kita beri nama variable atau objek kita dengan LCD. Baru kita tambahkan parameter pertama itu berisi address daripada si LCD. Kita punya tahu address bahwa address si LCD ada di 32. Kita klik sini 32, dan berapakah jumlah kolom dari si LCD, yaitu 16, dan row-nya adalah 2. Oke, kita coba dari LCD terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk dalam setup. Kita panggil LCD dan kita mulai dengan begin. Lalu masukkan jumlah kolom dan juga row-nya. Lalu tidak lupa init untuk memulai. Lalu tidak lupa juga untuk backlight supaya LCD kita aktif dan terlihat. Lalu untuk memastikan layar kita kosong, kita buat clear. Lalu ada juga lcd.set cursor. Itu kita posisikan dia di 0. Artinya kursor nanti atau karakter pertama akan dicetak dari pojok kiri atas atau 0,0. Untuk menggesernya ke arah kanan atau ke arah horizontal, kita bisa menggunakan parameter kedua, tinggal dihitung saja. Ini akan memiliki range sampai dengan 16. Tapi kita hanya butuh di 0,0. Lalu kita buat atau cetak satu kata-kata, mungkin bisa dicetak dari nama saya, M. Dimas Edi Tia. Lalu kita set kursor lagi, lcd.set kursor, dimana kita akan turun satu, berarti kita turunkan menjadi 1,0. Oke, lcd.print itu nama atau nopek nim 2220201067. Kita coba start simulationnya.
Oke, sudah muncul. Ini ada di baris pertama 0,0 dan selanjutnya ada di sumbu bawahnya atau di kolom keduanya, itu di kolom satu ya, dalam artian kolom kedua yang akan mencetak NIM daripada saya di UMT jurusan Teknik Elektro. Oke, kita sudah berhasil menampilkan menampilkan tulisan ke dalam LCD. Selanjutnya kita akan mencoba code untuk membuat kontrol daripada si motor dengan relay yang tergantung dengan nilai sensor. Oke, setelah kita tadi berhasil melakukan code untuk LCD, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan code untuk membaca sinyal analog daripada si sensor, seperti itu. Nah, dimulai dari mana? Kita akan mulai dari pendefinisian penggunaan pin. Kita akan menggunakan hashtag define, lalu kita berikan nama, misalkan signal pin dengan value adalah A0. Karena kita tahu bahwa kaki hijau itu terhubung dengan A0 yang merupakan jalur daripada data analog atau data hasil pembacaan sensor. Lalu yang kedua adalah define untuk signal activate gitu ya, mungkin namanya kita mungkin activate dan value-nya adalah A1. Sampai sini kita sudah mendefinisikan penggunaan pin untuk si sensor seperti itu. Nah, tidak lupa di bagian setup kita menggunakan pin mode untuk men-set bahwa pin ini akan digunakan sebagai output atau input seperti itu ya. Kebetulan kita akan menggunakan signal activate dengan A1 ini sebagai output. Seperti itu. Dan untuk kebutuhan debugging gitu ya, kita membutuhkan komunikasi serial. Maka kita perlu mendefine serial.begin dengan nilai baud rate sebanyak 9600. Oke, kita sudah masuk sampai ke setup. Nah, kita akan tes pembacaan menggunakan analog read. Kita bisa buat suatu variabel bertipe data integer dengan nama sensor read mungkin seperti ini. Dan kita akan menggunakan function bernama analog read, di mana analog read ini akan membaca daripada kaki A0 yang mana sudah kita definisikan dia memiliki nama sebagai signal pin. Kita bisa copy dan paste di sini seperti ini. Lalu tidak lupa karena sensor ini menggunakan activate daripada si A1, maka kita harus menuliskan digital write dengan nama signal activate dan kita beri nilai high. Setelah itu, kita akan melakukan pencetakan ke dalam serial monitor menggunakan serial.println. Dan nama variabel yang akan dicetak adalah variabel sensor read. Nah, agar lebih terlihat, kita akan berikan delay sebanyak 2 detik. Sampai sini, kita sudah membuat code untuk melakukan pengetesan daripada sensor. Mari kita coba. Kita buka serial monitor. Dan akan muncul beberapa saat setelah LCD, kita lihat, akan muncul angka 0 di sini. Angka 0 di sini. Seperti itu ya. Nah, ini akan berubah seiring dengan kita rubah nilai daripada si sensor. Mari kita clear terlebih dahulu. Kita klik di sini dan ini adalah posisi sensor saat kurang air atau kering. Dan Arduino kita membaca nilai itu sebagai 0. Dan jika kita geserkan, maka nilai pembacaan akan berubah menjadi 610, mungkin 575, di sekitar di tengahnya, atau mungkin di polnya adalah di 872. Oke, sekarang kita sudah berhasil membaca sensor. Selanjutnya, kita akan coba melakukan pengetesan pin yang digunakan untuk mendrive daripada si motor. Oke, setelah tadi kita berhasil menggunakan sensor dengan analog read-nya, mari kita pembuatan tes untuk aktivasi daripada si relay menggunakan kaki 12 dari si Arduino. Kita akan mulai lagi dari definisi hashtag define. Kita beri nama pin motor mungkin.
dan kita akan beri value 12. Nah, tidak lupa juga di bagian sini kita tambahkan pin mode lagi. Untuk pin motor kita akan beri nilai adalah output. Jadi nanti akan kita fungsikan sebagai output. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan digital write. Digital write di mana parameter pertamanya kita isi sebagai pin motor yang merupakan kaki 12 daripada Arduino. Lalu kita belikan high seperti ini. Oke. Nah, oke, sudah high. Dan selanjutnya kita mungkin kasih delay 3 detik. Lalu kita bisa berikan digital write lagi. Untuk pin motor kita beri dia low. Lalu kasih delay 2 detik. Kita pakai delay yang sebelumnya saja. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat sebuah code dan kita akan coba apakah motor akan running seperti yang kita harapkan, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai start simulation. Ketika ini sudah running, akan ada RPM yang muncul di sini. Oke, 23.000. Ini terbalik memang. Kalau kita balikin, tidak bisa ya. Kita coba balikin lagi. Seperti ini. Oke, rangkaiannya kita sedikit rubah biar lebih terlihat. Ini kita masuk ke kaki command. Dan kaki sebelahnya kita hubungkan dengan VCC. Seperti ini. Oke. Tidak lupa memberikan warna merah. Dan ini kita kasih warna hitam. Oke. Mari kita coba lagi. Saat ini sudah selesai setup, akan muncul 3 detik, dia akan running sebanyak 23.000 RPM, lalu dia kembali menjadi 0. Running 3 detik, 0 lagi. Running 3 detik, dia akan 0 lagi. Artinya, code yang kita buat itu berhasil melakukan aktivasi untuk si relay, gitu ya. Ketika high dia akan running dengan ditandai oleh RPM yang meningkat. Ketika low dia akan 0, artinya relay terputus. Oke, proses pengetesan sudah selesai. Mari kita coba untuk pembuatan code secara keseluruhan. Oke, pada part ini saya akan membuat sebuah code yang akan mengontrol hidupnya si motor berdasarkan pembacaan sensor dari soil moisture sensor. Dan dalam bagian ini akan dipercepat dalam proses pembuatan code-nya.
Oke, pembuatan kode sudah kita buat dan di sini akan sedikit saya bahas sebelumnya. Di mana di baris pertama kita memiliki yang namanya include liquid crystal I2C.h, di mana ini adalah library untuk LCD. Lalu di sini ada pendefinisian penggunaan pin pada Arduino. Ada signal pin dan signal activate pada A0 dan A1, lalu pin motor pada kaki 12 itu disesuaikan dengan rangkaian yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu di sini saya pun membuat satu variabel bernama sequence bertipe data integer dengan nilai awalan 0, yang mana ya akan digunakan sebagai perhitungan berapa kali pompa hidup, gitu ya. Lalu di sini instantiate LCD dengan address 32 karena menggunakan I2C, dan ini adalah jumlah kolom dan ini adalah jumlah barisnya. Jadi 16 kolom dengan 2 baris. Lalu di sini saya sedikit menambahkan karakter khas gitu ya, supaya menjadi icon di dalam LCD. Ini nanti akan berbentuk seperti termometer dan ini akan berbentuk seperti motor. Lalu kita masuk ke dalam setup. Di setup di sini melakukan beberapa penyesuaian, mulai dari LCD begin itu untuk menghidupkan atau meregistrasi bahwa kita menggunakan LCD dengan ukuran 16x2. Lalu di sini ada LCD init untuk menginisiasi sistem bahwa sekarang kita akan menggunakan LCD. Dan backlight adalah satu function dari LCD untuk mengaktifkan backlight supaya bisa kita lihat dengan baik gitu ya, jadi lebih menyala. Lalu create char di sini adalah kita meregistrasi karakter unik yang di luar abjad ASCII gitu ya, selain alphanumerik maksud saya. Dan 0 adalah indeks ke 0, ini adalah indeks pertama. Jadi indeks dimulai dari 0 lalu dilanjutkan dengan 1, di mana indeks ke 0 akan kita akan kita registrasikan dengan unit char dari karakter ini. Nanti akan lebih jelas ketika kita simulasikan. Lalu yang pertama indeks 1 itu ada motor char. Lalu LCD clear, kita clear dulu. Lalu selanjutnya di baris ini ada lcd.home, artinya men-set kursor pada titik 0,0. Lalu ada lcd.print, ini nama saya. Lalu LCD kursor, men-set kursor untuk turun 1 gitu ya. Dan disitu akan dicetak dengan NIM saya. Lalu ada delay 2000 2 detik atau 2 detik 2000 milisekon. Lalu clear, dikembalikan ke LCD home dan akan mencetak kendali pompa. Ini judul project saya kali ini. Lalu dilakukan clear lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan set pin sehingga pin signal activate dan pin motor itu akan digunakan sebagai output, di mana ini adalah sudah kita definisikan tadi di awal di atas ini gitu ya. Oke. Lalu ada pun juga kebutuhan debugging. Saya menggunakan serial.begin, menggunakan serial itu dengan baud rate sebanyak 9600 bit per second. Lalu di sini ada function tambahan yaitu turn on motor. Jadi sengaja saya buat ini supaya nanti pada void loop itu akan terlihat lebih mudah untuk dibaca. Jadi kebutuhan-kebutuhan turn on motor beserta cara menampilkan di dalam LCD saya gabung di dalam satu function terpisah seperti ini. Oke, digital write itu adalah function yang akan memberikan perintah untuk memberikan nilai logic antara 0 ataupun 1 secara digital, di mana pin yang digunakan adalah pin motor dan nilai yang diberikan adalah nilai high. Lalu di sini ada pencetakan ke dalam layar, di mana kursornya kita sesuaikan supaya tatanan di dalam LCD akan lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti gitu ya. Dan akan dicetakkan kondisi statusnya adalah on gitu ya. Lalu untuk turn off motor ini sama seperti turn on motor kurang lebih, hanya perbedaannya ada pada bagian digital write, di mana di sini memberikan nilai low sehingga motor dipastikan akan pada kondisi low atau tidak aktif untuk bagian pada relaynya. Sorry, ini ada yang terlewat, ini harus kita berikan dengan off seperti itu. Jadi mencetak ke dalam layar bahwa sekarang status motor adalah off. Lalu ada fungsi tambahan lain yaitu read sensor untuk pembacaan sensor. Ini juga dimaksudkan untuk memudahkan pembacaan pada bagian loop, di mana di sini saya menggunakan digital write. Dalam signal activate kita beri high sehingga sensor kita sudah memiliki tegangan sekarang, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada variabel bernama read sensor dengan tipe data float. Itu menggunakan analog read signal pin dibagi 1023 karena memang analog read ini di dalam Arduino menurut datasheetnya disebutkan bahwa dia memiliki resolusi sebanyak 10 bit. Berarti 2/10 yang kurang lebih adalah 1024. Karena dimulai dari 0, maka ujungnya adalah range dari 0 hingga 1023.
Jadi ini akan dibagi sehingga menjadi nilai persentase, nilai berkoma kurang lebih seperti itu. Akan tetapi kita perlu mengcasting analog read ini menjadi float karena memang pada dasarnya analog read atau function analog read akan memberikan nilai atau return sebagai nilai integer. Untuk melakukan pembagian seperti ini maka perlu dilakukannya casting atau perubahan tipe data dari integer menuju float. Lalu ada variabel kedua untuk memudahkan pembacaan, di mana hasil pembacaan sensor dalam bentuk float, kita kalikan 100 dalam bentuk percentage. Maka dari itu, nama variabelnya adalah read as percentage dengan tipe data float. Lalu ini pencetakan ke LCD home, dan LCD.write ini adalah tadi untuk mencetakkan karakter khusus ke dalam LCD. Di mana indeks humidity chart itu tadi kita registrasikan dengan indeks 0. Lalu sisanya ini untuk menampilkan ke dalam layar, salah satunya adalah menggunakan LCD.print. Yang kita cetak adalah hasil pembacaan atau variabel daripada read as percentage. Dan di sini kita menggunakan serial untuk mendebug ke dalam serial monitor nantinya gitu ya. Dan terakhir kita berikan return untuk dibaca nanti di loop. Jadi ini return ini adalah salah satu sintak yang akan memberikan nilai hasil pengukuran keluar function gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke loop utama, di mana di baris 104 kita membuat satu variabel bernama result dengan tipe data float, dan dia menampung nilai dari pembacaan function read sensor. Dari sini ya, jadi read sensor ketika dipanggil akan mereturn nilai float, dan kita tampung dalam variabel bernama result dan tipe datanya float. Di sini saya sedikit membuat sebuah logic di baris 106. Seolah-olah jika resultnya kurang dari 35% dan sequence-nya kurang dari 3, jadi memang belum 3 kali pompa tersebut hidup gitu ya, maka turn on motor. Dan jika sudah turn on motor, kita tambahkan nilai sequence yang tadinya 0, akan ditambahkan 1 dalam setiap prosesnya. Dan jika turn on motor ini berhasil, dia akan ditahan selama 10 detik supaya seolah-olah motor ini yang menggerakkan pompa akan mengalirkan air selama 10 detik ke dalam tanaman gitu ya. Nah, lalu di sini turn off motor di delay dengan 5 detik. Jadi setelah 10 detik hidup, dia akan dilakukan delay dulu sebanyak 5 detik. Nah, di baris akhir ini melakukan pengecekan jika sequence sudah lebih dari 3, yang dimaksudkan adalah jika motor sudah lebih dari 3 kali hidup gitu ya. Jika motor sudah lebih dari 3 kali, itu lebih dari 3 kali hidup, kita beri jeda sesaat. Jadi ini dipastikan bahwa motor tidak hidup selamanya, jadi itu mengurangi dampak takutnya tanaman yang kita monitor nanti akan terlalu basah seperti itu. Jadi cukup 3 kali, maka kita akan cetak ke layar wait 10 second after 3 times. Jadi akan menunggu 10 detik untuk memastikan bahwa air yang kita pompakan sebelumnya itu meresap ke dalam tanah dan terbaca oleh sensor. Kurang lebih seperti itu. Dan mari kita coba. Kita perbesar ini. Out some error. Oh, maaf, jadi di sini ada salah penulisan. Ini harusnya sensor. Oke, terima kasih. Lalu kita coba. Dan di awal setup dia akan menunjukkan nama dan juga nopeg. Seperti itu ya, nopeg lagi nomor ini kendali pompa. Ini dia karakter yang saya maksud. Ini adalah karakter dari yang sebelumnya kita buat di sini. Dan ini adalah karakter yang kita buat dari sini. Dan ini adalah hasil pembacaannya adalah 0%. Karena memang sensor kita belum kita gerakan seolah-olah terisi atau terbasahi seperti itu. Maaf, saya geser dikit. Seperti ini. Ini menunjukkan pompa on dan motor pun mutar. Jadi ketika off dia 0 rpm. Ketika statusnya on, maka dia akan terlihat putarannya di sini, yaitu 23.000 rpm gitu ya, terlalu besar walaupun memang terlalu besar gitu. On sampai kalau misalkan memang pembacaan sensor tidak naik atau masih selalu di bawah 35,0, dan jika itu sudah terlaksana sebanyak 3 kali,
nanti akan tampil bahwa motor sudah running sebanyak tiga kali dan akan di hold atau ditahan kondisinya off selama 3 detik. Mari kita tunggu. Oke, ini dia ketika sudah 3 kali ditahan 10 detik, wait 10 second after 3 times, dan motor tertahan off selama 10 detik. Seolah-olah itu memastikan bahwa air yang sebelum sudah kita pompakan ke dalam tanaman kita itu sudah meresap. Oke, mari kita simulasikan bagaimana jika seolah-olah si sensor sudah berhasil membaca air yang dipompakan. Misal setelah on ini, sensor sudah berhasil membaca dan katakan segini. Kita tunggu beberapa saat, baru nanti akan terbaca berapa hasilnya. Oke, dikatakan 7,72, dan kita tahu di kode yang kita buat sebelumnya adalah bahwa sensor itu harus membaca nilai di atas dari 35%, kurang lebih seperti itu ya. Oke, misalnya kita geserkan geserkan sedikit geser gitu ya. Dan di sini nanti akan ada perubahan setelah proses pumping atau proses motor ini berjalan. Yang kemungkinan mungkin nilainya akan di atas 50%. Tapi karena memang sudah keburu 3 kali gitu ya, makanya dia keburu mereturn wait 10 second after 3 times. Mari kita tunggu sesaat. Oke, hasil pembacaan adalah 60,51%. Dan sekarang kondisi motor akan selalu berada pada kondisi off. Tidak akan pernah on lagi karena memang kondisinya sudah tidak terpenuhi, di mana kondisi akan terpenuhi kalau nilai pembacaan sensor itu di bawah 35%. Maka baru motor akan melakukan atau akan mutar gitu ya, sesuai dengan logik yang sudah kita buat di sini. Bagaimana kalau misalkan kita menambahkan ini kembali ke bukan kembali, atau lebih basah lagi misal hasil pembacaan sensornya, maka di sini pun akan berubah menjadi 85,24%. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia project yang sudah saya laksanakan di dalam video ini dengan menggunakan Tinkercad dan juga Arduino. Ini adalah salah satu implementasi project dari Smart Garden yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan kita. Mungkin kita punya kebun sederhana atau mungkin punya kebun yang cukup luas tapi mungkin tidak bisa kita pantau setiap harinya. Nah, dengan alat seperti ini kita tidak usah khawatir lagi tanaman kesayangan kita gitu ya akan mengalami kekeringan, karena kita memiliki soil moisture sensor yang akan membaca kelembapan tanah berdasarkan kadar air gitu ya, yang mana jika itu sudah kering atau mungkin di bawah 35%, maka itu akan mengaktifasi pompa atau motor pompa supaya mengalirkan airnya ke dalam tanaman kita, yang nanti seiring berjalannya waktu sensor akan membaca kembali tingkat moisturnya di dalam tanah. Dan kalau sudah terbaca dengan baik mungkin di atas 35%, maka pompa akan mati, kurang lebih seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga yang menonton video ini juga mendapatkan manfaat, juga terinspirasi dengan video yang sudah saya sajikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.